Halo, selamat datang kembali di channel Valerian Ezra. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Hari ini berjudul instalasi sistem operasi Ubuntu server ya. Kemarin di video sebelumnya kita sudah membuat virtual machine, harusnya sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan melanjutkan untuk menginstalasi sistem operasi tersebut sampai dengan selesai. Oke, pastikan sebelum kalian mengikuti video ini, kalian sudah berhasil membuat VM. Ini adalah pekerjaan VM yang di video sebelumnya. Kalau misalnya kalian belum membuat VM, bisa cek dulu video yang sebelumnya. Oke, sekarang kita mulai saja. Ini posisinya dalam keadaan off. Kita start. Nah, sebenarnya teman-teman, kunci dari melakukan instalasi itu adalah membaca ya. Membaca gimana nih maksudnya? Ya baca aja stepnya sebenarnya, nggak ada nggak ada panduan yang gimana-gimana banget gitu loh. Karena ya sebenarnya eh, apa namanya proses instalasi itu ya gitu-gitu aja. Jadi teman-teman harus baca. Oke, supaya ini enak nih, kita gedein dulu ya ke 150 kayaknya. Oke, enggak. Coba ke 200 atau 150 aja deh ya. 150 aja supaya cukup. Oke, kita coba di 150. Ingat, kita masukin dulu nih mouse-nya ke dalam VM dengan cara klik aja di area hitam, klik gitu. Terus ini kita navigasinya pakai keyboard. Oke, nah sekarang kita pilih yang paling atas ya, try or install Ubuntu server. Baik. Ini prosesnya agak lama teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalnya ada bagian yang harus menunggu lama, saya akan percepat aja videonya supaya video yang gak kepanjangan. Nah, seperti bagian ini nih. Saya nggak tahu nih lama apa enggak ya. Kayaknya sih harusnya enggak sih. Jadi ingat ya teman-teman ya, kunci sukses dari instalasi Ubuntu ini adalah dibaca. Stepnya itu loh, dibaca di mana yang dia tampilin itu. Misalnya disuruh pilih bahasa gitu. Ya udah, berarti pilih aja bahasa yang mau kalian pakai apa. Bahasa Inggris kah, bahasa Jerman kah, Rusia kah, gitu loh. Oke, ini masih proses. Lumayan lama ya. Ya ini dia, namanya server basis CLI ya. CLI itu artinya ini teman-teman, command line interface. Jadi cuma ada teks putih background hitam gitu loh. Walaupun ada teks-teks warna lain ya paling hijau, merah, kuning. Cuma warna-warna warna-warna primer seperti itu, nggak ada warna-warna lain. Apalagi nggak bisa kita yang namanya pakai mouse itu nggak bisa. Oke, ini masih proses dia. Kayaknya ini layarnya kegedean. Saya kecilin lagi menjadi 125 mungkin cukup ya. Kok masih kegedean ya? Oh, ini 100 aja deh kayaknya. Oke. Baik, dia masih proses teman-teman. Selama apa ini ya? Saya coba enter. Oke, gak ada respon. Kita tunggu aja ya. Nah, ini karena lama kayak saya percepat aja videonya. Oke, di sini lihat ya teman-teman ya. Lihat, di situ ada tulisannya use up, down and enter keys to select your language. Artinya di sini kita disuruh pilih bahasa. Pilih bahasa. Nah, bahasanya saya pakai yang English saja. English standar gitu. Ini ada bahasa Indonesia, silakan pilih aja teman-teman. Kalau saya sih English aja deh, yang enak. Oke, untuk installer nih di atas itu ada yang orange ya, installer update available. Oke, kata dia ada yang versi terbaru. Kayaknya kita nggak usah dulu, continue without updating aja nggak masalah. Ya, tuh lihat di bawah teman-teman, untuk navigasinya ada yang warna hijau, ada update to the new installer, continue without updating, dan back. Kita pilih yang continue aja. Nanti aja kita update-nya waktu ini aja, waktu instalasi. Nah, sekarang keyboard configuration ya, lihat di orange tuh, keyboard configuration artinya konfigurasi keyboardnya pakai yang mana? Ya udah pakai yang default aja, yang English US. Done. Lalu untuk choose the type of installation, Ubuntu server nih kayaknya yang atas aja deh. Ya, nggak usah yang aneh-aneh. Done. Oke, installing system. Ini network configuration, kita cek done aja. Proxy-nya nggak usah kita isi, jadi kosongin aja, langsung down. Lalu ini adalah mirror testing, ini nggak usah ya, down aja kayaknya ya, down aja. Mirror check still running,
You can continue but there is a chance that the server will fail. Coba kita cancel deh. Kita coba tunggu deh. Kita tunggu 30 detik kan. Ini dia. Kalau dulu sih apa namanya nggak ada step ini ya rasanya. Nah dia mungkin kalau misalnya teman-teman servernya apa namanya laptopnya connect ke internet, dia mungkin akan kayak gini nih. Oke, kita down aja. Nah teman-teman kalau misalnya ternyata ada kejadian gitu ya waktu nginstal gitu, ternyata di saya nggak kejadian, di kalian kejadian gitu. Nih saya bingung juga gimana gimana ngasih troubleshootnya. Pokoknya intinya teman-teman baca gitu loh yang dia tampilkan apa gitu. Nah ini adalah di storage configuration atau melakukan partisi lah. Di partisi ini saya juga nggak ngelakukan apa-apa deh. Kita use entire disk aja, langsung aja di down. Terus ini storage configuration-nya kita cek di sini ya. Kita punya storage total 20 GB ya teman-teman, ingat ya. Di video sebelumnya itu 20 GB. 18 GB-nya digunakan untuk partition 3, 1,7-nya digunakan untuk partition 2, lalu partition satunya itu 1 mega. Nah, jadi total 20 GB. Oke, kita down aja. Nggak usah kita atik. Are you sure want to continue? Yes, continue. Nah, kan? Nah, ini yang penting nih teman-teman nih, yang sering lupa gitu loh. Udah di setting selesai, pas dinyalakan lupa passwordnya apa. Waduh, bahaya. Oke, kalau saya sih biasa saya samakan aja, your name-nya Valerian gitu loh. Your server-nya Valerian. Saya samakan aja. Pick user-nya Valerian juga. Silakan teman-teman pakai nama sendiri ya. Passwordnya saya karena ini buat ini ya, karena ini buat latihan, jadi saya pakai password yang gampang, itu angka 1 cukup, bawahnya juga angka 1. Nah tapi kalau misalnya teman-teman mau menginstal tadi di down ya, kalau misalnya teman-teman mau menginstal buat server yang digunakan production atau yang dipakai real gitu ya, jangan yang gampang-gampang, nanti dihack servernya, datanya hilang deh. Oke, sekarang upgrade to Ubuntu Pro. Skip aja, saya nggak perlu. Continue. Install OpenSSH server ini juga nggak usah. Nih kalau misalnya kecentang seperti teman-teman pencet space aja lagi gitu, space buat ngehilangin si X-nya itu. Nah, kenapa kita nggak usah install sekarang? Karena nanti ada modulnya untuk ada video tutorialnya untuk install SSH ini. Jadi kita nggak usah install sekarang, don. Ya biar sambil belajar ya teman-teman ya. Nah terus untuk feature server snaps ini juga nggak perlu yang kita centang, nggak perlu ada yang kita centang. Kita tap aja. Nah, kalau tab tuh kita langsung loncat ke down-nya itu, enter. Nah, kita masuk ke installing system. Nah, singkat saya di sini nih yang lama nih. Oke, saya tunggu dulu 30 detik kan mungkin ya. Nanti kalau misalnya memang lama, saya tinggal dulu. Jadi biarkan dia proses aja dulu. Jadi gitu ya teman-teman ya, untuk proses instalasinya yang penting itu dibaca stepnya gitu loh, yang di oren-oren yang kayak di installing system kayak sekarang nih, itu berarti prosesnya lagi di situ. Teman-teman baca aja, gak usah bingung. Karena bisa jadi ya tadi di saya nggak kejadian, di kalian kejadian gitu. Di saya kejadian, di kalian ternyata nggak kejadian, malah bingung juga. Jadi pokoknya baca deh stepnya apa. Baik, ini karena lama saya akan skip dulu. Ya, saya akan skip. Ya, saya matikan dulu. Oke, saya akan skip ya. Kameranya saya matikan dulu biar nanti di video juga nggak aneh. Saya percepat aja. Kita tunggu aja teman-teman ya. Oke teman-teman, nih baru selesai proses instalasinya, lumayan lama juga. Kurang lebih 15 menitan tadi ya. Saya nggak ngecek jam awalnya tadi waktu proses awalnya di instalasi. Sekarang udah jam 10.31. Jadi lumayan lama. Jadi nanti saya cepetin aja. Nah, tanda kalau udah selesai itu ada teman-teman, itu di bawah ada tulisan view full log atau reboot now. Ini artinya udah selesai. Nah, sekarang kita arahin dulu mouse-nya ke dalam. Nah, kita pilih yang reboot now ya. Kita restart VM-nya. Oke, dia rebooting. Kita tunggu saja.
Oke. Nah ini kalau misalnya ada tulisan failed gini merah itu aman aja teman-teman, nggak usah panik. Kita lihat. Oh ini disuruh enter. Nah. Jadi tadi ketika ada tulisan failed unmounting CD-ROM apa gitu, di enter aja. Oke, sekarang kita tunggu. Baik, dia akan proses dulu. Jadi apa ya namanya ya? Kalau misalnya kita ada kesalahan gitu dalam proses instalasi ya, ngulangnya lumayan lama gitu loh, karena tadi aja prosesnya lama banget. Jadi santai aja, nggak usah stres. Kita tunggu aja sambil belajar gitu kan, karena kita kan di sini tujuannya belajar gitu. Jadi kalau belajar benar-benar terus ya jarang sih. Biasanya ada salahnya, ada errornya gitu. Dari situ kita belajar teman-teman. Oke, di sini masih proses juga ya, masih starting service atau sistem-sistem di dalamnya. Kita tunggu. Oke, nah ini dia. Kita sudah masuk ke dalam halaman login ya teman-teman ya. Kenapa saya tahu ini halaman login? Karena di situ ada tulisan Valerian login. Oke. Nah di sini teman-teman untuk loginnya ini anggap aja halaman ini ya, memasukkan username dan password. Di Valerian login ini kita akan ketikkan apa namanya? Username yang tadi di proses instalasi itu kita input ya. Kebetulan saya nama username itu sama gitu, Valerian juga. Jadi saya ketik aja Valerian, terus enter. Nah terus kita diminta untuk masukin password. Nah teman-teman, pada saat teman-teman menginput passwordnya itu nggak ada hurufnya, nggak muncul. Itu adalah sebuah fitur keamanan yang memang digunakan pada Ubuntu server. Jadi teman-teman gak usah panik ya. Loh kok ini diketik password nggak muncul kak? Ya emang kayak gitu loh. Gak usah panik. Makanya itu salah satu keamanan lah. Oke, ini saya hapus dulu nih. Jadinya saya ngira-ngira nih, kira-kira udah kehapus semua belum ya? Anggap aja udah. Nah sekarang passwordnya itu tadi saya angka 1 ya. Jadi teman-teman silakan input passwordnya teman-teman. Enter. Oke, nah kalau udah berhasil dia akan masuk ke sini. Jadi ada prompt ya. Valerian @valerian.2 terus ada lambang cacing $, itu namanya prompt. Nah, kalau sudah berhasil sampai sini artinya VM kita itu sudah selesai diinstalasi gitu. Oke, nah sekarang untuk langkah terakhirnya ya, ini sebenarnya udah selesai, tapi untuk memastikan lebih oke lagi, kita ketikkan perintah sudo su. Oke, sudo su ini kita akan masuk sebagai root. Jadi root itu adalah hak akses tertinggi di dalam sistem Linux. Kalau di Windows itu akses tertingginya adalah administrator. Nah, kalau di Linux ini adalah root ya. Oke. Tandanya nanti kalau misalnya kita berhasil masuk ke dalam root adalah itu kan lihat ya, promnya kan Valerian @valerian.2 cacing $, ya. Nanti kalau kita berhasil masuk ke dalam root, nanti akan berubah dolarnya menjadi pagar. Kita enter dulu sudo su. Kita masukkan passwordnya yang Valerian tadi. Saya masih menggunakan angka 1 ya. Nah, sekarang berubah menjadi root @valerian.2/home/valerian pagar, ya kan? Ini artinya kita sudah menjadi akses root. Oke. Nanti pada saat konfigurasi di kemudian hari, wajib hukumnya kalian sebelum mulai konfigurasi di paling awal kalian harus sudo su dulu, mengganti akses menjadi root, karena nanti kita akan membuat folder, kita akan mengedit file konfigurasi, kita akan membuka file konfigurasi. Nah itu semuanya aksesnya harus menjadi root dulu. Oke, ini udah selesai teman-teman. Nah sekarang kita belajar cara matiinnya ya. Cara matiinnya kita nggak boleh lagi nih close yang di sini. Nah itu salah total ya teman-teman ya. Karena ini VM-nya udah jadi, kita pakai perintah atau sintaks ya. Sintaksnya adalah sistem ctl spasi power off. Ini adalah sintaks untuk mematikan VM. Oke, jadi teman-teman jangan sampai lupa pada saat mau mematikan VM harus menggunakan. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman mau mematikan VM harus menggunakan perintah sistem ctl spasi power off. Jangan langsung di close, nanti rusak. Oke, ini kita enter aja. Nah nanti dia akan proses seperti ini lagi. Kita tunggu sampai si window atau jendelanya ini tertutup. Nah itu dia. Ini berarti
VM-nya udah mati. Ini adalah cara matikan yang betul ya. Baik teman-teman, itu saja buat video hari ini. Target kita hari ini adalah menginstalasi OS, lalu masuk sebagai root dan mematikan OS-nya dengan benar ya, menggunakan sistem CTL spasi power off. Jika 3 hal itu sudah berhasil, berarti teman-teman sudah berhasil melakukan praktikum di video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Sampai jumpa lagi.